Assalamualaikum Sobat Islam. Sosok Pendeta Saifuddin Ibrahim yang tak pernah berhenti mengkritik keras, menantang azab, bahkan menghina sejumlah tokoh serta ajaran agama yang dianut umat Islam adalah penceramah kondang Ustadz Abdul Somad yang kali ini kembali diserang dengan peringatan dan tamparan keras Saifuddin Ibrahim hingga mengatakan bahwa UAS adalah pembohong dan penista agama sehingga harus ditangkap karena dianggap telah merusak sejarah. Sementara ungkapan sang pendeta Saif tersebut dipatahkan Ustadz Abdul Somad dengan membeberkan sejumlah narasi yang pernah terjadi dan bukan hanya sejarah tanpa bukti. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ini sudah tidak jujur Somad itu dengan segala tambahan-tambahan khutbah dia, tipu-tipu dia dan ucapan dia. Ini kebangetan ini Ustadz kayak begini. Ini menyesatkan. Ini Ustadz goblok sekali. Inilah sang pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses yang kembali menjadi perbincangan publik. Pendeta itu meminta dan mengajukan permintaan secara lantang agar Ustadz Abdul Somad ditangkap karena telah merusak sejarah yang sudah ada. Menurut Saif bahwa UAS sudah tidak jujur dengan segala tambahan-tambahan khutbahnya, tipu-tipu dan segala ucapannya, apalagi yang berkaitan dengan kekristenan. Seperti hal dalam sejarah yang semua orang hingga anak kecil tahu bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan sangat miskin dan bagaimana ia bisa membawa mahar 20 unta. Jadi ucapan UAS bahwa Nabi Muhammad adalah orang kaya telah keluar dari sejarah yang dia pahami, kata Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya sejarah Muhammad itu sudah jelas semuanya, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Demikian pula adanya sejarah Muhammad mulai dari kecilnya sampai mati konyolnya itu semua orang tahu dan anak kecil tahu bahwa Isruna Baqarah itu bukan unta melainkan 20 sapi, dan terkait hal ini UAS harus ditangkap karena telah merusak sejarah dan tidak ada dasarnya, sehingga saya meminta kepada umat Kristen untuk menyampaikan khutbah yang jujur, jangan membuat tafsiran-tafsiran. Betapa bodoh dan banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh para mu'alaf, para ustadz dan para kiai-kiai dengan menambahkan cerita-cerita, tegas Saifuddin. Muhammad dalam keadaan sangat miskin. Bagaimana dia membawa mahar 20 ekor unta? Buku sejarah apa? Siapa yang menulisnya? Dari mana asal-usul sejarah yang diambil, dikutip oleh Somad? Ini kebangetan ini Ustadz kayak begini nih. Ini menyesatkan. Ini Ustadz goblok sekali. Dan teruntuk orang yang menghinakan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Nabi itu miskin, susah, hingga menghina ajaran dalam Islam. Inilah tanggapan Ustadz Abdul Somad yang membeberkan hal penting soal ini. Ada yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping, perutnya diikat pakai batu. Saya kalau udah dengar cerita Muhammad yang begini dalam hati saya, ini Muhammad yang mana? Ini Muhammad tukang ayam. Ini Muhammad yang mana yang ente ceritakan ini, bro? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, bahwa Nabi menikah dengan Khadijah dengan mahar Isruna Baqarah 20 ekor unta, dan kalau 1 ekor unta paling murah 35 juta sama dengan 700 juta, dan kalau ada anak muda menikah dengan mahar 700 juta tersebut, apakah itu dikatakan miskin? Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya Isruna 20 Baqarah, unta muda. 1 onta 35 juta. Itu karena kawan dekat udah lama, murah, diskon. 35 juta kali 20 berapa itu? 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta.
Kalau ada anak muda, alumni Abul Yatama, selesai S1 lanjut S2, setelah itu bekerja, setelah itu aktivis, setelah itu menjadi karirnya mantap, menikah, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Ungkapan bagi orang yang menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya dan mereka halal ditumpahkan darahnya. Juga tidak ada solusi lain agar bisa dimasukkan ke dalam penjara, tegas Ustadz Abdul Somad. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah. Tidak ada solusi lain, dimasukkan mereka ke dalam penjara. Dan semua ungkapan UAS tersebut jelas membuktikan bahwa sederet serangan keras pendeta Saifuddin Ibrahim dengan melecehkan Nabi Muhammad, menyerang para ustadz dan kiai serta dirinya, terpatahkan dengan mudah hingga sang penghina kembali terbungkam seketika. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kesombongan adalah sebuah penolakan kebenaran dan merendahkan orang lain, sedang bersabar itu jauh lebih baik ketimbang menyerang balik, karena hidupmu jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatur orang lain hingga tak sadar bahwa dirinya sudah jauh hidup di dalam kegelapan. Untuk mengadab Allah, untuk mengadab saya balik mengadab Allah. Saya akan azab Allah dengan mempermalukan Muhammad, mempermalukan ajaran Islam. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.